Terima kasih masih bersama kami. Kita sedang berdiskusi dalam dialog Prime, NTV Prime. Dan saatnya sekarang saya persilakan Anda juga selain menyaksikan melalui layar Nusantara TV, program kami juga bisa disaksikan melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Silakan boleh Anda memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komen atau chat di YouTube kami. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Oke, Mas Hafiz, tadi menarik sekali. Ada targetnya nggak ya? Setelah ini itu akan menggunakan apa atau tetap akan One Piece yang berkibar ya kan? Saya tidak masuk karena undang-undang soal bendera merah putih ya. Kita fokus pada tujuan Anda menyampaikan pesan kepada penyelenggara negara. Atau kalau Anda butuh figur selain bendera One Piece, pakai muka saya juga saya ikhlas kok. Mungkin saya hanya bilang One Piece ini hanya momentum gitu. Letaknya pas aja karena di bulan Agustus, 17 Agustus hari kemerdekaan kita mirip nih. Jadi kemerdekaan One Piece juga. Tapi kalau di cerita One Piece, ternyata One Piece belum selesai, belum menemukan kesejahteraan keadilannya. Gitu. Jadi sama halnya semangatnya masih sama. Tapi kalau misalkan kita contohkan dengan anime-anime yang lain, sebetulnya mirip-mirip nih. Ada Attack on Titan, ada beberapa anime-anime dan sebagainya mirip-mirip, mempunyai nada cerita yang sama dengan One Piece gitu. Tapi lebih cocok One Piece ya? Lebih cocok One Piece karena One Piece lebih familiar, didengar sama anak muda, lebih rame dipakai anak muda. Yeah. Sebetulnya tadi saya bilang letak efektifnya tinggal momentumnya disampaikan gitu. Tadi saya bilang di beberapa aksi sebelumnya dipakai untuk atribut demonstrasi, dipakai untuk menyampaikan pendapat gitu. Bahkan kalau kita lihat nggak hanya di rumah-rumah yang hari ini disamperin oleh Babinsa, disamperin oleh TNI, Satpol PP untuk melepas bendera itu, gitu ya. Cuma begini Mas Hafiz, ya kita boleh berbeda pendapat ya, tetapi saya mengajak kita semua ya, Prof, Mas Nova, untuk juga mengingat kembali perjuangan para pendiri Republik ini dengan air mata, darah, dan nyawanya yang mereka korbankan hanya demi bisa berkibarnya hanya merah putih. Ya, artinya teman-teman juga mungkin harus melihat sejarah bahwa ketika kenapa bendera merah putih itu sangat sakral, harus kita hormati. Ada faktor latar belakang sejarah yang kemudian mengorbankan banyak sekali nyawa para pendahulu kita untuk berkibar tegaknya merah putih, hanya merah putih. Itu tentu satu hal yang bisa menjadi bagian edukasi kepada teman-teman ya. Iya betul, memang bendera merah putih kita tidak bilang kita singkirkan gitu. Kita tidak bilang bahwa bendera merah putih tidak harus dinaikkan. Justru harus dinaikkan. Justru ini cinta bangsa, cinta negara, anak muda merealisasikan itu. Bahkan One Piece-nya juga cinta Indonesia begitu ya? Mungkin kurang lebih sama gitu nadanya. Kenapa nggak One Piece-nya bikin yang warna merah putih dong? Ya? Iya, makanya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebetulnya kita nggak ada kalimat anak-anak muda bendera merah putih itu harus tidak dinaikkan. Kita mengingat kok sejarahnya gitu. Kita mengingat sejarah-sejarah pahlawan. Kita mengingat beberapa agenda-agenda diplomasi di zaman dahulu gitu, di zaman kemerdekaan, bagaimana Indonesia bisa berubah gitu benderanya. Memang beda generasi, beda cara mengekspresikan dan berkomunikasi ya Prof ya. Tapi Mas Nova, akankah tren ini akan naik, berubah atau seperti apa sampai 17 Agustus prediksi Anda? Kalau perbincangan di media sosial saya kira akan menurun secara gradual ya, karena sudah ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang justru mengapresiasi berbagai macam kritik ini. Pak Wamen Bima Arya tadi kemarin Pak Wamen bagus sekali pernyataannya. Kalau semua elit kita statementnya seperti itu, malah kalau elit kita semua pernyataan seperti itu, memang tidak ada dinamika dalam di media sosial kita. Tetapi saya khawatir juga kalau semuanya berkata seperti itu, jangan-jangan nggak didengar juga nantinya. Gitu. Template ya. Template jadinya. Tapi gini Don, tentang nasionalisme. Betul sekali, di bendera One Piece ini semua orang mempertanyakan tentang nasionalisme karena konteksnya kan jangan sampai dikibarkan lebih tinggi dari bendera merah putih. Tidak ada perbincangan yang seperti itu sebenarnya oleh teman-teman di Gen Z. Yang kedua, nasionalisme itu harus dijawab juga oleh pejabat publik kita.
Jangan sampai Gen Z yang menasionalisme tinggi ini keresahannya tidak terjawab, keresahannya tidak bisa Keresahan ini malah bukti nasionalisme sebenarnya ya. Ini kan justru karena nasionalismenya tinggi, karena care-nya tinggi. Jadi jangan baperan dong ya. Jangan baperan, masuk pejabat baperan. Ya, Prof, gimana tuh Prof? Iya, itu setuju. Sekarang ini kan ruang ekspresinya bermacam-macam, kanalnya juga bermacam-macam. Dan jangan kemudian selalu ada kekhawatiran berlebihan. Revolutionary social movement itu hanya akan terjadi ya kalau kita lihat historisnya dengan beberapa syarat, dan itu sekarang tidak terpenuhi. Tidak ada ya syarat tidak yang terpenuhi. bisa. Contoh misalnya ada tokoh pemersatu. Iya. Ada masifikasi isu, ada friksi di tubuh militer, ya kan? Itu semua tidak terpenuhi. Semua sudah dikuasai oleh pemerintah. Nah, artinya ya tidak perlu memikirkan sesuatu yang menakutkan begitu. Jadi maksudnya elit kita ini overthinking. Ya overthinking. Ya biasa saja menghadapi kritik di sosial media, netizen memang, dan negara demokrasi itu memang akan berisik. Noisy kan, Gaduh. noisy demokrasi kan begitu Iya, konsekuensi dari demokrasi. Apalagi kita berada dalam pusaran supra dan infrastruktur yang sangat dinamis. Infrastruktur aja ada 5. Ada media, ada figur, ya kan? Ada pressure group, interest group. Belum lagi ada yang disebut dengan, ini partai politik. Kan infrastruktur cuma 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya. Jadi kalau tadi bicara Pak Firman soal kanal, jangan selalu bicara kanal formal. Hearing, public hearing gitu ya, audiensi itu mana ada. Nggak menarik juga buat Nggak Mas bakalan Apis dan menarik. teman-teman ya. Nggak bakalan menarik. Iya kan? Iya, dialog misalnya parlemen Iya. muda di Senayan, nggak bakalan menarik bagi sebagian anak-anak Gen Z yang sudah terbiasa menjadi digital native. Iya, harusnya mereka yang beda generasi ini harus menyamakan frekuensi dulu ya. Bukan menyamakan frekuensi saja, tapi juga ada mulai dari hati dan pikiran. Kalau frekuensi itu soal teknikalitas, hatinya dulu bahwa dia memang punya sense of public. Kalau nggak punya itu, mau dialog 7 hari 7 malam karena tidak punya sense of public, dia akan berhenti pada seremoni. Itu yang pertama. Yang kedua ini pikiran. Jangan kemudian selalu anggap anak-anak muda tidak punya konsep yang melampaui problem-problem kompleks hari ini. Justru bisa jadi yang tua udah ketinggalan, bisa jadi loh. Iya. Nah, makanya kemudian jangan underestimate. Iya, makanya saya nggak pernah merasa tua. Nah, Apalagi ketemu Mas Apis gitu kan. setuju. Makanya saya Mas Don selalu melihat bahwa kerja-kerja parlemen, terutama dalam advokasi isu-isu, kan salah satu fungsi DPR itu fungsi legislasi. Jangan kemudian hanya berhenti pada itu-itu aja seremonial di DPR, rapat paripurna dimulai dari bawah gitu. Bawahnya pun tadi Hafiz Sena sudah kritik. Jangan-jangan yang diundang itu aja, teman-teman juga gitu. Kita Iya kan? banyak loh generasi muda di Senayan. Nah, kenapa nggak misalnya cara-cara digital, kemudian kritik-kritik itu juga diakomodir ya, big datanya dipakai sebagai cara untuk melihat tendensi, kemudian isu-isu echo chambernya kemudian dipetakan, ya kan? Nah, maksud saya Mas Don, saya ingin mengatakan bahwa pendekatan demokrasi deliberatif yang kemudian berpusat pada kesadaran, itulah yang kemudian harus dikedepankan. Jangan kemudian hanya berkutat pada demokrasi prosedural di pemilu yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya saya punya legitimasi, punya mandat. Terus apa mau Anda? Kan gitu. Kalau itu nggak punya tadi sense of public dan tidak punya konsep pemikiran bahwa dunia ini berubah begitu cepat. Nah, gitu. Kalau berbeda dengan pendekatan yang seperti Prof katakan tadi, bagaimana seharusnya pemerintah atau elit kita ini merespons pesan dari Mas Apis dan teman-temannya nih? Menurut saya harus kemudian pertama memahami kanal ini adalah kanal yang bukan hanya mengedepankan otoritas. Oke. Jadi kanal ini adalah kanal terbuka, ruangnya adalah ruang dialog.
Jadi lebih baik ikut perbincangannya. Iya, iya. Jangan kemudian Terlibat menghakimi ya. dari luar tanpa kemudian cukup data untuk melihat. Karena tadi Mas Nova kan bicara data, evidence base. Tone-nya positif kok Iya, gitu iya. di sosial media. Iya. Isu-isunya apa aja yang besar? Oh, isu bendera ini. Iya. Ya tinggal dimitigasi aja Ya, dengan mungkin cara akan berubah, Prof. Mas Nova, ketika seorang wamen atau menteri atau bahkan Menko malah mengunggah bendera One Piece di akun media sosialnya. Bisa jadi beda nanti ya. Loh, bukannya itu sudah dilakukan oleh wakil presiden kita? Pakai Iya. pin One Piece loh. Iya. Nah, Tapi itu kan pada waktu sebelum jadi wakil presiden. kan? Sebelum jadi wakil. Kalau begitu Bu Menkeu kita, Bu Sri Mulyani juga mengapresiasi One Piece. Sama. Iya. Dan ini sebelum semua huru hara ini terjadi. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ini opini. Saya kira kenapa sih teman-teman para pemimpin kita ini agak gagap dengan anak muda. Lo nggak apa-apa kata atau diksi teman itu kan membuang sekat kan, kata Prof Oke. tadi kan. Jangan terlalu anggap mereka ada di Menara Gading gitu. Akhirnya Tapi- pesannya Mas Apis nggak pernah nyampe. Sepertinya mereka memang pengennya kan dilatih di atas sana ya. Kita anggap Berjarak mereka begitu ya. teman, mereka anggap kita Jelata, bukan Mas. teman. Gimana? Jadi gini, saya kira perlu juga diperhatikan bahwa representasi anak muda di lembaga-lembaga politik itu saya melihatnya masih sangat kurang. Itu yang membuat pemimpin-pemimpin kita agak berjarak dengan anak muda. Banyak hal sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Saya kira politik kita terlalu mahal kalau dari situ. Terus juga kaderisasi di lembaga-lembaga politik kita patut dipertanyakan efektivitasnya dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita lihat datanya adalah anak muda di lembaga politik itu kurang, dan ketika mereka ada, saya nggak tahu partisipasinya apakah sebaik itu. Ya mungkin juga kompetensinya, Mas. Ya kalau itu kan masalah kaderisasi berarti harus dijalankan seperti itu. Tapi kita juga berkontribusi, Prof, karena kita yang mendudukkan mereka di situ. Ya kalau saya bisa mendudukkan Mas Apis ada di situ, tentu tidak akan ada One Piece kan, ya kan? Tapi Gimana? kan gini loh Don. Kalau kanalnya tidak membuat mereka mampu berkontestasi dengan baik, dengan baik gitu. Iya. Ya kita tentu inilah ada bedanya antara pewaris dengan perintis. Kira-kira begitu Don. Iya. Untuk perintis tentu saja itu akan sangat berat sekali berkontestasi di politik kayak gitu. Iya, Berbeda iya. dengan pewaris. Nah itu. Ya, Mas Apis, apa sih masalah utama menurut generasi muda yang PR-nya paling besar dan harus segera dituntaskan yang bikin Anda dan teman-teman masih merasa gerah gitu loh? Oke, tadi kalau dengan Mas siapa, Mas? Mas Nova. Mas Nova ya. Kalau Mas Nova tadi dia bilang Kamu udah kayak anggota DPR aja, duduk bersebelahan dengan rakyat udah lupa namanya. dengan Jangan ya, Dek ya. dengan Mas Nova tadi bilang Mas Gibran itu udah make pinnya One One Piece. Piece. Nah kalau saya ingin tagih janjinya 19 juta lapangan kerja nggak pernah hadir tuh. Jadi beberapa udah ada job fair di beberapa daerah, Bekasi job fair, Cianjur job fair, ternyata membludak. Iya. Ternyata wamen ketenagakerjaan dia bilang, wah ternyata anak muda rasa ingin kerjanya makin besar ya. Ternyata bukan masalah itu, Pak. Bukan rasa ingin kerjanya, justru lapangan kerjanya yang nggak ada. Katanya pada milih-milih, lapangan kerjanya ada banyak, cuma nggak mau memulai dari posisi yang start gitu loh, pengennya langsung jadi manajer gitu loh. Justru dari manajer, bahkan dari karyawan OB pun tidak ada gitu. Bahkan justru saya dengar, bahkan saya teliti, kebetulan saya juga orang Bekasi. Teman-teman saya yang lulusan SMK STM di kawasan industri di Bekasi, ternyata job fair hampir 80% job fair di sana. PT-PT-nya hanya secara formalitas saja menggelar bazar tersebut. Sudah ada yang direkrut semuanya. Semuanya sudah ada direkrut. Ternyata nggak ada lapangan pekerjaannya. Oke, itu salah satu kritik ya. Betul. Kenapa tidak kemudian datang ke Menteri Ketenagakerjaan atau wamennya yang sering kesana kemari itu? Nah, tadi saya bilang wamennya hanya bilang
ternyata anak muda rasa ingin karirnya makin besar. Jawaban dia ternyata cuma itu, ngelihat fenomena job fair rame, ngelihat fenomena job fair membludak, bahkan sampai ada yang pingsan dan segala macam, nggak bisa masuk ke acaranya gitu. Ternyata bukan itu Pak masalahnya gitu. Apa itu? Masalahnya adalah lapangan pekerjaannya nggak ada gitu. Letak lapangan pekerjaan nggak ada, justru anak mudanya yang makin tersedak gitu soal itu. Jadi makanya saya bilang masalahnya nggak cuma satu, nggak cuma lapangan pekerjaan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya apa selain lapangan pekerjaan? Selain lapangan pekerjaan ada masalah anak-anak muda yang lainnya. Dalam arti nggak cuma di luar lapangan pekerjaan, yang di luar dari mahasiswa yang hari ini seringkali bereaksi di digital ataupun secara langsung, seringkali mendapatkan penangkapan secara berwenang-wenang. Oh, kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi berpendapat seringkali dibungkus dengan pembungkaman gitu. Oh, oke. Dari aksi May Day, RUU TNI gitu. Ya, oke. Apalagi? Yang ketiga, tiga besar dulu deh. Oke, mungkin ketiga kita ngeliat adik-adik saya yang di bawah. Teman-teman SMP, SD sampai SMA soal makan bergizi gratis. Kenapa? Soal makan bergizi gratis ternyata nggak cuma masalah di SD, SMP, SMA. Ternyata masalahnya sampai catering pun juga bermasalah gitu. Masalahnya apa? Catering banyak masalahnya adalah banyak catering nggak dibayar gitu oleh pemerintah. Dan selanjutnya SMP, SD, SMA banyak masalahnya anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita terkena penyakit. Ya, kualitas makanannya kualitas ya. makanannya, entah pembersihan makanannya, entah panduan kerja secara SOP MBG, di dapur. SOP di dapur itu perlu dipertanyakan. Anda berarti tahu ya urusan begitu sampai detail ya. Jadi nggak cuma mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Nah, sebetulnya tuntutannya banyak Mas. Tadi kalau Mas jangan banyak-banyak, bilang kita cuma 3 ya, saya bilang minta 3 doang gitu. Tapi ini mengonfirmasi kata Prof Gun tadi. Jadi kita jangan underestimate generasi muda ini ya Prof ya. Artinya mereka sebenarnya harus diapresiasi. Cuma cara mereka mengekspresikan, memberikan solusi itu ya mungkin ada, saya nggak tahu apakah ada communication gap antara generasi mereka dengan generasi elit kita yang rata-rata sudah usia senior begitu Prof? Iya memang di